Selamat berjumpa kembali. Mari kita mau menaikkan ibadah kita, kita mau mulai ibadah kita. Di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan pada saat hari ini yang indah yang Tuhan berikan masing-masing setiap kita. Haleluya. 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 Yes, haleluya. Mari kita bersukacita di dalam nama Tuhan. Tuhan begitu ajaib, begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu bagi setiap kita. Pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sendiri hadapan katakan langit dan bumi.
mengasihi setiap kita. Tak ada satupun anak-anaknya dibiarkan berjalan sendiri. Tak ada satupun yang luput dari pandangan matanya. Karena kita berharga di matanya. Dia menjadikan kita biji matanya. Siapapun engkau, siapapun saya, apapun latar belakang setiap kita, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Jesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami ciptaan-Mu yang baru. Dan hidup kami menjadi berarti. Tuhan, sungguh mulia Engkau. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Jesus. Apa yang kulihat membuat hidupku mengerti rancangan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Jesus, haleluya. Aku berjalan, benar Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Jesus. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, yang selalu menuntun dan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Jesus, haleluya. Membuat hidupku berarti. Segala yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, setiap persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, untuk mengajarkan agar setiap kita menjadi dewasa dan mengerti kehendak dan rencana-Nya. Dia selalu menuntun kita dalam rencana-Mu Tuhan. Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Jesus, tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa.
kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memurnikanku di dalam hidupku. Oh, tak pernah habis air mataku melihat
kami percaya. Jesus, ketika kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan, Kau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku. Yes, haleluya. Jesus, sekali lagi katakan haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau hadir memberi pertolongan. Mustahil bagiku, Jesus, apa yang tak mungkin bagiku. Segalanya dapat Kau lakukan, Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Segalanya dapat Kau lakukan, Tuhan. Segalanya dapat Kau lakukan, Tuhan. Segalanya dapat Kau lakukan, Tuhan, sebab Engkau Allah yang Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan, Engkaulah yang jamah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu yang hidup. Urapi hamba-Mu, penuhkan dengan kuasa-Mu. Engkau yang jamah hamba-Mu menjadi firman yang hidup, yang dapat berkatin orang banyak. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa firman tentang jalan kehidupan baru. Zaman COVID ini begitu banyak yang terjadi, kita harus membawa kehidupan baru total semuanya. Biasanya kita pergi kerja pagi-pagi, pulang malam-malam. Biasanya kita suka bawa teman-teman pergi ke karaoke sama teman-teman. Sekarang karaoke-nya di rumah. Biasanya kita jarang cuci tangan, tapi sekarang kita harus tiap detik, tiap hari harus bercuci tangan. Biasanya kita bersama keluarga pergi piknik, pergi jalan-jalan, sekarang di rumah. Ini tanda membawa kita jalan kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 17 ayat sampai 20, kalau kita lihat jalan kehidupan baru yang seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan pikirannya yang sia-sia, pikiran yang ada guna. Orang dunia hanya memilihatkan orang yang hebat, yang kaya, yang sukses, yang penuh segalanya ada. Mobil mewah, rumah mewah, wah dianggap itu paling high. Kesempatan mereka cari uang banyak-banyak, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam. Lupa anak, lupa istri, lupa keluarga. Hanya tahu money come, money come, money come. Semua masa bodoh. Selalu keluar malam-malam. Pergi pagi-pagi, pulang malam-malam. Jarang komunikasi bersama keluarga. Ya, ending-endingnya keluarganya berantakan. Ending-endingnya anak tidak menghargai orang tuanya. Ending-endingnya dirinya sakit.
Karena terlalu kerja, terlalu lelah, masih mudanya hingga badannya jadi soak. Nah, itulah orang yang namanya hidup yang sia-sia. Kedua, jalan kehidupan baru, jangan kita pakai pikiran yang sia-sia. Pikiran kita, karena kita suka pakai sia-sia. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 18, pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedengkilan hati mereka. Pikiran mereka sudah gelap. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberikan oleh Allah. Sebab sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang firman. Mereka demikian karena keras kepala, tidak bisa dinasihatin. Misalnya, aku. Setiap orang selalu menggunakan pikiran semuanya sebanyak-banyaknya supaya dapat meraih harta dunia. Pikiran selalu tidak puas. Orang punya rumah gede, dia harus itu nggak salah. Orang punya mobil gede, mobil bagus, dia juga mau mobil yang bagus. Rasanya selalu kurang. Jadi pikiran selalu banding-bandingin. Orang punya istri cantik, mau seperti istri yang cantik. Istri yang lama dicerain, kawin istri yang kedua. Nah, itulah manusia yang pikiran yang sia-sia. Sehingga hidupnya tidak bisa tidur. Hidupnya selalu gelisah. Firman Tuhan sudah katakan di Efesus 4 ayat 23, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran, supaya firman Tuhan yang atur kita, supaya kita robah. Jadi supaya kita dibersihkan dalam kotoran-kotoran dunia ini, supaya kita menjadi berkat untuk banyak orang. Ketiga, jalan hidup baru harus menjaga hati kita. Hati itu penuh dengan kebencian. Hati itu penuh dengan kepahitan. Nah, itu dikatakan Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaknya kamu buang jauh-jauh. Itu sampah dunia. Kita harus buang jauh-jauh. Kadang kita banyak simpan kepahitan. Sampai bertahun-tahun kita dendam. Apalagi, maaf ya, jangan marah wanita, apalagi wanita. Istri kita kalau bisa dia simpan kepahitannya. Kita suka bilang, istri kita bego. Dia bisa pikirin 3 bulan. Kita laki-laki yang ngomong sebentar tapi lupa. Tapi kita harus belajar. Jangan boleh ngomong istri kita bego. Kalau kita bilang istri kita bego, berarti kita juga bego. Kenapa kita mau kawinin istri yang bego? Nah, hati-hati bicara kita harus pakai, apalagi di dalam rumah. Sekarang sudah berkumpul dalam rumah, kita harus gunakan kata-kata yang indah dalam rumah tangga kita. Jangan kita dendam sampai matahari terbenam. Tuhan nggak mau. Kita tahu kalau kita salah, kita bilang sorry ya my darling. Saya selalu pakai istri saya, I love you. You nomor 1 di dunia. Ya, saya satu kata-kata yang baik, supaya hati kita jadi penuh dengan cinta. Kita penuh dengan sukacita, sehingga badan kita menjadi sehat. Kalau orang yang sukacita, badan jadi sehat. Waktu firman Tuhan suka katakan dalam firman Amsal 4 ayat 23, janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kamu kecewa, pahit, sakit hati, muka kamu lesu. Muka kamu nggak ada sinar kemuliaan, nggak ada pancar kehidupan. Kenapa? Hidup kamu selalu katakan, saya susah, saya kecewa, saya pahit. Hidup itu, kalau firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 10, bahwa kita itu hidup itu hanya sekedar liwat hanya 30.000 hari. Kalau bisa lewat 30.000 hari itu udah 83 tahun. Apalagi zaman sekarang. Apalagi jangan keadaan stay di rumah dekat. Jadi dekat rumah apa kuncinya? Dekatlah pada Tuhan. Karena zaman COVID yang sudah berapa orang yang meninggal? Orang meninggal sudah seperti makanan sehari-hari. Termasuk famili kita, teman kita, tetangga kita, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang meninggal. Kita prihatin.
Tapi kalau kita percaya bahwa kesempatan kita supaya Tuhan sudah mengizinkan terjadi COVID-19 ini, jadi kita harus pakai firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kepada Tuhan. Dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan pada kita. Kita mau cari Tuhan, Tuhan kita nggak usah bayar kok. Free of charge. Hanya kita angkat tangan, menyembah Dia. Pagi-pagi kita bangun, pagi-pagi ikut online doa. Orang belum online, kita sudah online. Orang lagi tidur, kita sudah online. Kita lapor sama Tuhan. Ya, kita punya hubungan, relationship sama Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Biar Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Biar Tuhan turun tangan dalam pekerjaan kita. Biar Tuhan turun tangan dalam kesehatan kita. Karena kita ada hubungan yang dekat. Bangun pagi. Ya, jangan nonton lagi di depan stay home, nonton TV seri sampai jam 2, jam 3. Jadi hidupnya tidak tentu. Bangun jam 10, jam 11. Biasakan diri jam 9 sudah tidur. Biasakan diri jam 5 sudah bangun cari Tuhan. Kalau perlu jam 4. Jadi kita online sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita pakai ada persekutuan. Kalau kita benar persekutuan, saudara rasa tidak takut, saudara serahkan pada Tuhan. Waktu saudara tidur, semua jantung saudara Tuhan yang piara. Hati saudara Tuhan yang piara. Ya, semua anggota tubuh kita Tuhan yang piara. Kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita sudah, karena kita dalam kehidupan baru kita sudah ada persekutuan dengan Tuhan, ada relationship pada Tuhan. Marilah kita belajar supaya kita hidup tenang, pikiran cerah, enak tidur, enak makan, sehingga badan kita strong, sehat, imun kita kuat, sehingga segala penyakit hilang. Marilah kita mulai dengan jalan hidup yang baru, dengan hikmat membawa damai, sukacita pada keluarga kita. Supaya kita bisa lagi hal ini membawa berkat untuk banyak orang. Kalau kita pikirin COVID, kita lihat WA, kita stres. Kita percaya. Tapi kita nggak boleh cobain Tuhan. Kita tetap pakai masker, pakai 5M, cuci tangan, jangan keluar. Di rumah aja. Kalau rumahnya kecil, putar-putar aja 50 kali. Bolak-balik. Supaya kita ada olahraga. Marilah kita percaya bahwa kita belajar lebih lagi dekat pada Tuhan. Ini ada 4 poin yang kita hari ini kita belajar. Kita renungkan jalan kehidupan baru ya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bilang anak Tuhan salib gede, tapi hidupnya suam-suam kuku. Hanya lihat salibnya aja. Hidupnya selalu banyak mengeluh. 2. Jalan kehidupan baru jangan pakai pikiran kita yang sia-sia. Pikiran dunia kita pakai. Kita takut, kita khawatir. Boleh takut, boleh khawatir. Tapi jangan terlaluan khawatirnya. Kita percaya semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Orang kaya sekarang sudah percuma. Dia udah kaya, akhirnya dia tinggalkan juga. Apa kita bisa bawa emas kita 10 kilo di peti? Nggak bisa. Jalan hidup ketiga, jalan hidup harus menjaga hati kita. Hati kita harus punya damai, punya sukacita. Kita bisa mengampuni orang yang kecewakan kita. Jangan heran zaman sekarang kita bantu orang pun orang salahkan kita. Tapi kita harus pakai hati kita mengasihi orang yang mengecewakan kita. Karena kita mengerti firman. Kita mengerti firman. Keempat, kehidupan baru harus lebih lagi ada persekutuan, ada hubungan yang relationship lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita percaya Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Firman-Mu yang sederhana menguatkan kami supaya kami diberikan jalan yang baru, hidup yang baru, supaya kami kuat menghadapi tantangan hidup. Kami tahu dunia bukan milik kami. Semuanya bukan milik kami. Semuanya sia-sia. Ajar kami bisa menghargakan apa yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan.
persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan, begitu besar kasih-Mu, Tuhan. Kami lihat dunia ini, Bapa. Dunia ini penuh dengan bencana-bencana, Yesus. Ampunilah umat-Mu, segala suku bangsa, segala agama saling mengasihi, saling mengampuni, Bapa. Jauhlah dari bencana-bencana, Tuhan, dunia ini. Segala suku bangsa saling mengasihi, saling mencintai, Bapa. Tuhan, jamahlah negeri kami yang cintain Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Bungkuslah Indonesia. Bersihkan dari segala COVID-19. Bersihkan dari malapetaka, Tuhan. Lindungilah presiden kami yang dipimpin oleh Jokowi. Lindungilah pemerintahan kami. Cukupkan dana keuangan kami. Engkau sadarkan bangsa kami supaya bangsa kami ikut peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan kami. Damai sejahtera menghidupkan kami, Bapa. Ajar kami jemaat-jemaat-Mu, Bapa. Berkatin rumah tangga mereka. Berkatin anak-anak mereka. Berkatin pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami hanya serahkan kuasa-Mu yang jamah kami. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur, kami angkat tangan. Kami akan terima kuasa-Mu, terima mujizat-Mu, terima hikmat warifan dari Tuhan turun pada kami. Di dalam nama Yesus, persekutuan pimpin Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Haleluya, puji Tuhan, terima katakan, amin.